ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Jadi sebelumnya adik-adik telah belajar tentang fungsi eksponensial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kebalikan dari fungsi eksponensial, yaitu fungsi logaritma. Di mana tulisan seperti ini maka dibaca logaritma dari X terhadap bilangan pokok A. Jadi untuk bentuk umum dari fungsi logaritma itu sendiri adalah Y sama dengan logaritma dari X terhadap bilangan pokok A. Jadi seperti yang tadi telah katakan bahwa fungsi logaritma itu merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Maka kita bisa ambil salah satu contohnya. Kalau fungsi eksponensial yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka fungsi logaritmanya adalah logaritma dari 9 dengan bilangan pokok 3 sama dengan 2. Nah, itu salah satu contoh bahwa fungsi logaritma itu merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Satu contoh lagi, misalkan fungsi eksponensialnya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Maka jika dan hanya jika fungsi logaritmanya adalah logaritma dari 1/8 dengan bilangan pokok 2 itu sama dengan negatif 3. Oke, baik adik-adik, tadi kita telah mengaitkan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma. Kali ini kita fokus pada fungsi logaritma yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu bentuk umumnya adalah Y sama dengan logaritma dari X terhadap bilangan pokok A, di mana diketahui bahwa A ini adalah basis atau bilangan pokoknya dengan syarat A itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan X ini adalah domain atau daerah asalnya dari fungsi logaritma. Nah, sedangkan Y adalah daerah hasil dari fungsi logaritma. Jadi nanti pada soal-soalnya akan diketahui nilai dari X atau domain yang berapa, kita masukkan ke dalam formula dari logaritma, maka kita akan mencari nilai dari Y. Mana bentuk umumnya sekali lagi Y sama dengan logaritma dari X terhadap bilangan pokok A. Mari kita masuk contoh. Ketahui X sama dengan 1/4, maka hitunglah logaritma dari X terhadap bilangan pokok 2. Maka kita di sini substitusi nilai X sama dengan 1/4 ke dalam logaritma. Sehingga untuk alternatif penyelesaiannya, logaritma dari 1/4 terhadap bilangan pokok 2 sama dengan Y. Nah, yang kita cari di sini adalah Y. Maka jika dan hanya jika kita rubah ke dalam bentuk eksponensial, yaitu 2 pangkat Y sama dengan 1/4. Maka di sini kita jabarkan 1/4 ini menggunakan sifat-sifat eksponen, maka dapatnya 2 pangkat negatif 2. Jadi 2 pangkat negatif 2 ini direpresentasi dari 1/4 atau 1/2 pangkat 2. Nah, dari sini bilangan pokoknya di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka kita bisa turunkan pangkatnya Y sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh logaritma dari 1/4 terhadap bilangan pokok 2 sama dengan negatif 2. Hitunglah setiap bentuk di bawah ini. Untuk soal yang A, logaritma dari 27 terhadap bilangan pokok 9. Maka alternatif penyelesaiannya adalah seperti contoh yang pertama tadi, logaritma dari 27 terhadap bilangan pokok 9 itu sama dengan Y. Yang kita cari adalah Y. Jika dan hanya jika kita rubah ke dalam bentuk eksponensial, 9 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 27 ini adalah 3 pangkat 3. Nah, karena yang kita ingin carikan adalah bilangan pokoknya 9, karena itu 3 pangkat 3 ini kita harus rubah ke dalam bentuk eksponensial yang bilangan pokoknya adalah 9. Karena itu di sini kita bisa jabarkan 3 pangkat 3 ini adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 2 ini itu sama dengan 9 pangkat 1. Sedangkan 3 pangkat 1 itu sama dengan 9 pangkat 1/2. Ya, 9 pangkat 1/2 ini atau sama dengan akar dari 9. Nilai dari akar 9 itu adalah 3. Karena itu di sini kita bisa tulis 3
sama dengan akar dari 9 atau ke dalam bentuk pangkat eksponen 9 pangkat 1 per 2. Nah, dari sini kita bisa tambahkan pangkatnya sesuai dengan sifat eksponen karena bilangan pokoknya sama, maka 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 9 pangkat 1 tambah 1 per 2. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Karena itu, di sini kita bisa dapatkan Y sama dengan 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Jadi bilangan pokoknya sama, kita turunkan pangkatnya. Jadi Y sama dengan 1 per 2. Karena itu, kita bisa tulis logaritma ini, nilai Y-nya kita substitusi 1 per 2. Maka kita peroleh logaritma dari 27 terhadap bilangan pokok 9 itu sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut di contoh yang B, yaitu logaritma dari 1 per 32 terhadap bilangan pokok 4. Maka alternatif penyelesaiannya kita bisa tulis logaritma dari 1 per 32 terhadap bilangan pokok 4 sama dengan Y. Jika dan hanya jika 4 pangkat Y sama dengan 1 per 32 ini kita buat dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat negatif 5. Karena 1 per 32 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Yaitu kalau 1 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat negatif 5. Karena itu ruas kiri kita tulis kembali lagi 4 pangkat Y sama dengan 2 pangkat negatif 5 ini kita jabarkan. Tujuan kita menjabarkan 2 pangkat negatif 5 ini agar supaya nanti kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokoknya adalah 4. Karena itu 2 pangkat negatif 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 2 ini sama dengan 4 pangkat negatif 1. Maka 4 pangkat negatif 1 dikali 4 pangkat negatif 1 dikali 4 pangkat negatif 1 per 2. Ini sama juga seperti contoh A, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 4 pangkat negatif 1 per 2 atau akar dari 4 itu sama dengan 2. Sehingga ketika negatif akar 4 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Oke, maka di sini bilangan pokoknya sudah sama 4. Maka kita jumlahkan setiap pangkat-pangkatnya yang di ruas kanan. Sehingga ini kita bisa tulis 4 pangkat negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 per 2 sama dengan 4 pangkat negatif 2 1 per 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita turunkan pangkatnya. Ruas kiri Y di ruas kanan sama dengan negatif 2 1 per 2. Maka logaritmanya kita bisa peroleh logaritma dari 1 per 32 terhadap bilangan pokok 4 sama dengan negatif 2 1 per 2. Contoh yang berikut adalah contoh yang C, yaitu logaritma dari 5 kali akar 5 terhadap bilangan pokok 5 itu Y-nya berapa. Maka alternatif penyelesaiannya kita bisa tulis logaritma 5 kali akar 5 terhadap bilangan pokok 5 itu sama dengan Y. Jika dan hanya jika 5 pangkat Y sama dengan 5 kali akar 5. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama, karena itu kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan. Sehingga 5 ini kita bisa tulis 5 pangkat 1, sedangkan akar 5 kita bisa tulis ke dalam bentuk 5 pangkat 1 per 2. Karena itu 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 per 2, pangkatnya kita jumlahkan menjadi 5 pangkat 1 ditambah 1 per 2. Karena itu bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya kita turunkan di ruas kiri dan ruas kanan. Y sama dengan 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Karena itu logaritmanya kita peroleh logaritma dari 5 kali akar 5 terhadap bilangan pokok 5 itu sama dengan 1 per 2. Karena itu selanjutnya adik-adik harus mengerjakan 5 soal ini sebagai tugas yang harus dikumpulkan sebelum jam pembelajaran hari ini selesai agar mendapatkan bonus poin. Jadi waktu kita masih 1 jam lebih ini, adik-adik harus mengerjakan soal yang D, E, F, G, dan H di buku halaman 68 soal nomor 3 itu. Dan ingat, jika lewat dari jam pembelajaran hari ini selesai, maka batasnya malam ini jam 9 seperti biasa. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada kendala dalam memahaminya, adik-adik bisa bertanya ke Pak via WA.